Ringkasan episode 1 Gakuen Babysitters. Jadi gini ceritanya, orang tuanya Ryuichi dan Kotaro itu jarang pulang ke rumah. Tapi suatu hari mereka meninggal karena kecelakaan pesawat. Nah kebetulan anak dari kepala sekolah juga ada di pesawat yang sama. Dan karena tahu Ryuichi dan Kotaro nggak punya kerabat yang bisa ngurus mereka, akhirnya si kepala sekolahnya nawarin buat ngerawat mereka berdua. Mereka akhirnya sampai di sekolah Morimiya dan bertemu dengan kepala sekolahnya, yaitu Nenek Ribo alias Nenek Yoko. Tapi ternyata si nenek nggak mau ngerawat mereka secara cuma-cuma. Si nenek nyuruh Ryuichi buat jadi babysitter di sekolah ini. Intinya disuruh kerja lah. Karena kalau kata si nenek nggak kerja nggak makan. Toh Ryuichi juga ada jago ngurusin bocil karena selama ini dia yang ngurus Kotaro. Jadi ya Ryuichi mau-mau aja ngikutin perintah si nenek. Akhirnya diajaklah Ryuichi ke tempat penitipan anak di sekolah itu. Ternyata itu adalah ruangan eskul. Jadi gini ceritanya, guru-guru kan pada punya anak tuh. Nah dikasihlah fasilitas tempat penitipan anak. Tapi karena kurang dana buat bayar orang, akhirnya dijadiin eskul dengan harapan ada murid yang mau gabung ke situ buat ngurusin anak-anak. Ternyata nggak ada yang mau. Ya iyalah, anak SMP mana yang mau ngurusin bocah. Ya udah akhirnya Ryuichi yang jadi anggota eskul itu. Di situ cuma ada Usaida, alumni sekolah sini yang kerja jadi babysitter. Dan di situ ada 5 anak yang harus Ryuichi jaga sampai orang tuanya jemput. Ya awal-awal lumayan kerepotan lah. Ryuichi juga sampai cuekin si Kotaro. Jadi Kotaro cuma mojok sendirian baca buku. Karena si Kotaro juga ngerti kalau ini kerjaan abangnya. Dan dia juga belum bisa akur sama anak-anak yang lain. Udah deh sampai sore datanglah para walinya ngejemput anak-anaknya. Kecuali si Taka yang dijemput sama abangnya. Yang ternyata abangnya ini satu angkatan sama Ryuichi, namanya Hayato. Pas udah pulang semua, si Ryuichi baru sadar kalau Kotaro ternyata sakit. Tapi Kotaro diem aja karena nggak mau nyusahin abangnya. Larilah dia minta tolong sama Hayato buat anterin ke rumah sakit anak. Ya udah sampai di rumah sakit, ternyata Kotaro demam karena stres dengan perubahan lingkungan. Abis itu Ryuichi keluar buat ngabarin orang tuanya, tapi dia lupa kalau orang tuanya udah nggak ada. Di situ Ryuichi baru sadar kalau sekarang dia cuma punya adenya, malah dicuekin seharian. Dia juga nangis karena bingung mau bergantung sama siapa lagi. Ya untungnya ada si nenek yang nemuin terus nasehatin dia. Si nenek juga sebenarnya senang akhirnya ngelihat Ryuichi nangis karena selama ini Ryuichi kayak mikul beban sendirian gitu, nggak mau minta tolong orang karena emang dari awal si nenek pengen bantu ringanin bebannya Ryuichi. Genre anime ini slice of life, chill care, isekai, school, dan shoujo.